Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan bersama saya Didik Kurniawan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu soal terkait dengan PERT, Program Evaluation and Review Technique. Soal yang akan kita bahas ini soal yang cukup menarik, bahkan mungkin sangat menarik sekali karena begitu challenging. Soal ini terdapat di bukunya Pak Charter di problem P16-9, dan soal ini juga digunakan salah satunya sebagai bahan ujian untuk mendapatkan sertifikasi CMA, Certified Management Accountant. Sehingga ini soalnya cukup berbobot lah ya, cukup berbobot. Ini merupakan ICMA case. Oke, langsung saja kita bahas. Timothy Store prepared the following diagram and accompanying schedule for a proposed retail store opening. Jadi ceritanya ada perusahaan namanya Timothy Stores. Nah, Timothy Stores ini dia sudah membuat satu diagram PERT. Diagram PERT ini kan berarti kan berbicara tentang project. Jadi Timothy Store ini dia punya project, bahasa gampangnya projectnya adalah untuk membuka toko baru, ya, membuka toko baru. The schedule describes the activities. Oke, jelas the schedule describe the activities. Ya, ini adalah aktivitas-aktivitasnya. Jadi diagram PERT ini memuat ada beberapa jalur dan ada beberapa aktivitas. Secara lebih rinci digambarkan di sini, dijelaskan, diberikan informasinya di sini. Misalkan aktivitas AB. Apa itu aktivitas AB? Itu ada keterangannya, yaitu desain eksterior. Kemudian aktivitas CF. Ngapain aktivitas CF? Oh, order inventory atau barang dagangan. DG, ngapain tuh DG? Acquire staff. Oh, nyari tenaga kerja atau pramuniaga. Oke. Nah, ini sudah ada di sini semua. Jadi ada beberapa aktivitas mulai dari aktivitas AB sampai ke aktivitas KL. Keterangannya mulai dari desain eksterior hingga sampai ke final preparation for grand opening. Finishing untuk dalam rangka persiapan grand opening atau grand launching toko baru. Ini aktivitasnya. Kemudian selain describing activities, dia juga ada data mengenai the expected time. Expected time-nya ini sudah ada di sini. Expected time-nya di diagram PERT-nya ada. Kemudian di keterangan di bawahnya di sini juga ada expected time in weeks. Oh, berarti satuannya adalah minggu. Misalkan aktivitas EH. Apa itu? Paint eksterior, ngecat. Berapa lama? 1 minggu. Ada aktivitas FJ, receiving inventory, menerima barang dagangan. Berapa lamanya receiving inventory? Berapa lama? Oh, 3 minggu. Ini adalah expected time-nya. Jadi sudah given, sudah diketahui sehingga kita tidak perlu menggunakan rumus. Kita harus mencari TP, time optimistic, kemudian time pessimistic, kemudian ada TO, time optimistic, dan TM, time most likely. Itu tidak perlu karena sudah given, TE-nya sudah ada. Berikutnya apalagi yang diketahui? The expected cost of each activity. Ya, estimasi biaya untuk setiap aktivitas. Nah, ini dia possible expected cost. Jadi misalkan painting eksterior, biayanya berapa? Diestimasikan 4.000. Kemudian develop staffing plan, sorry. Develop staffing plan. Berapa biayanya? Oh, $500. Jadi ini rincian estimasi biaya untuk setiap kegiatan. Oke, berikutnya, and the possible reduced time in weeks. Possible reduced time. Mana nih? Nah, ini dia. Reduced time, ya, reduced time. Pengurangan waktu. Tentu saja kalau pengurangan waktu di sini maksudnya adalah terkait dengan adanya crashing time tentunya. Oke, misalkan saja aktivitas HK, install exteriors sign. Ini dia punya expected time 1. Oh, ternyata dia tidak bisa di-reduce. Lupa kok tidak bisa di-reduce, tidak bisa dikurangi. Ya enggak bisa, wong ini cuma 1 minggu, kalau dikurangi jadi 0 minggu. Kalau dikurangi jadi 0 minggu artinya kegiatan HK enggak ada. Kan gitu. Coba kita lihat yang BE. BE itu do exterior structural work. Berapa expected time-nya? 5 minggu. Reduce time. Oh, ternyata bisa, Pak. Ini bisa dikurangi hingga sampai ke 3 minggu. Berarti berapa lama pengurangannya? Pengurangannya selama 2 minggu. Hasil pengurangannya adalah menjadi maksimal 3
minggu. Pak, bisa dipencet lagi, bisa dikurangi lagi sampai 2 minggu gitu misalkan, bisa nggak Pak untuk aktivitas BE ini? Jawabannya adalah tidak, karena ini sudah reduce time, artinya paling mentok bisa dikurangi sampai 3. Demikian juga untuk FJ, estimated time-nya 3 minggu, bisa dikurangi sampai dengan 2 minggu, berarti pengurangannya cuma selama 1 minggu. Oke, ini reduced time. Kemudian data apa lagi yang ada di sini? And related incremental cost for those activities that can be accomplished in a shorter time period. Ini incremental cost for those activities. Activities di sini maksudnya adalah crashing time tadi. Incremental cost. Apa itu incremental cost? Biaya tambahan. Dia kan ceritanya mau memperpendek gitu loh ya, mempersingkat waktu. Maka kemudian tentu ada biaya tambahannya, itu tidak gratisan. Nah, itu disebut sebagai incremental cost. Kita lihat datanya. Misalkan aktivitas AB. Aktivitas AB itu bisa di reduced, bisa dikurangi sampai dengan hanya 1 minggu dengan menggunakan biaya incremental cost-nya to achieve reduced time adalah 4.500. Kemudian seperti ini misalkan, yang ini incremental cost to reduce-nya adalah 1.000. Ini untuk aktivitas DG, acquiring staff. Awalnya 2 minggu estimasinya, kemudian dia bisa di reduce hingga tinggal 1 minggu, sehingga pengurangannya 1 minggu dengan total biaya incremental cost sebesar $1.000. Nah, itu maksudnya seperti itu. Nah, itu adalah beberapa keterangan lengkap terkait dengan diagram PERT-nya. Berikutnya, it is estimated that the store should produce a contribution of about $2,000 per week to operating income. Nah, ceritanya ini nanti kalau new store-nya ini sudah jadi dan beroperasi, maka per week-nya, setiap minggunya, toko ini akan menghasilkan profit atau revenue. Dalam konteks ini sama ya, profit akan menghasilkan profit sebesar $2.000. Dia akan menghasilkan tambahan net revenue sebesar $2.000 per minggu ya, per minggu. Oke, jadi ini soalnya sudah kita pahami. Ini diagramnya, grafiknya, kemudian ini data mengenai waktu dan biaya serta incremental cost-nya. Kemudian ini pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan. Oke, nah 3 pertanyaan. Kan kita bahas satu persatu. Pertanyaan yang pertama, determine the normal critical path, its length in weeks, and the normal cost to be incurred in opening the store. Jadi pertanyaan yang pertama itu kita diminta untuk menentukan ya, critical path-nya berapa. Kemudian length in week, ini maksudnya adalah critical time tentunya, dan berapakah total biaya untuk melaksanakan proyek pembukaan toko baru tersebut. Oke, sekarang kita kerjakan. Kita jawab satu persatu ya. Misalkan di sini saya tulis, saya akan mencoba analisis secara lebih komprehensif ya. Kita lakukan analisis secara lebih komprehensif, walaupun tidak ditanya, nanti kita lakukan analisis. Misalkan sini saya kasih notasi A. Ini kita akan melakukan critical path analysis ya. Kita lakukan critical path analysis. Oke. Tadi ini sudah saya siapkan. Ini saya taruh ke sini supaya kita ngelihatnya gampang, tidak scroll up terus. Oke. Nah, ada berapakah critical path-nya? Kan itu pertanyaannya, ya. Kalau critical path-nya di sini nanti biasanya cuma 1 jalur maksudnya ya. Ada berapa jalurkah untuk project ini? Maka kita teliti. Yang pertama, kita lihat yang mulai dari yang paling atas ya, jalur A, B, E, H, K, L. Berarti saya tulis A, B, E, H, K, L. A, B, E, H, K, L. Berapakah lamanya jalur A, B, E, H, K, L ini? A, B, E, H, K, L. Lamanya adalah, coba kita lihat, 8, 9, 10, 11. Ada 11 week.
Kemudian yang kedua di bawahnya ada jalur ACFIKL. ACFIKL. Berapakah lamanya jalur ACFIKL? 2, 4, 5, 6, 7 ya. 2, 4, 5, 6, 7. Ada 7 weeks. Ini jalur ACFIKL. Kemudian di bawahnya tentunya ada jalur ACFJKL yang garis lurus. ACFJKL, JKL. Berapa lamanya? 2, 4, 7, 9, 10. Ada 10 week ya, ada 10 week. Ya, tulis di sini 10 week. Kemudian berikutnya yang paling bawah ACFJKL sudah, yang paling bawah berarti yang ini ADGJKL. ADGJKL. Berapa lamakah itu ADGJKL? 1, 3, 4, 6, 7. 7 weeks. Oke. Kemudian ini saya copy ke bawah. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, berarti ya, kita bisa lihat critical path-nya yang mana. Tentu saja jalur yang terpanjang waktu tempuhnya, yaitu yang ABEHKL. Dia 11 minggu. Nah, ini berarti jalur kritisnya adalah ABEHKL. Berarti saya kasih keterangan. Saya berikan keterangan di sini bahwa inilah yang merupakan jalur kritisnya. Ya, ini adalah jalur kritis atau critical path. Oke, inilah critical path-nya, itu ABEHKL. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa critical path-nya adalah ABEHKL. Kemudian berapa lamanya? Critical time-nya adalah selama 11 week. Jadi angka 11 week ini menunjukkan apa, Pak? Ini menunjukkan bahwa proyek ini paling cepat dapat diselesaikan dalam jangka waktu 11 minggu. Atau jalur terpanjang dalam proyek ini lamanya selama 11 minggu. Saya ulang, jadi 11 minggu ini menunjukkan waktu tercepat untuk menyelesaikan proyek ini adalah 11 minggu. Yang pertama. Yang kedua, 11 week di sini mengandung arti juga bahwa jalur terpanjang dalam proyek ini waktu tempuhnya lamanya 11 minggu. Paham ya? Oke, itu analisis yang pertama, yaitu analisis terkait dengan critical path. Oke, berikutnya kita akan melakukan analisis terkait dengan biaya. Ya, kita lakukan analisis terkait dengan biaya. Tadi pertanyaannya kan biaya. Critical path sudah, its length in weeks juga sudah. Yang ketiga, pertanyaan yang poin pertama adalah the normal cost to be incurred. Oke, normal cost to be incurred. Berarti kita disuruh mencari cost-nya. Ya, kita disuruh mencari cost-nya. Sehingga misalkan di sini saya kasih judul namanya adalah cost analysis. Ya. Cost analysis. Analisis biaya. Ya, analisis biaya. Nah, kita di sini sedang membicarakan satu proyek. Ya, satu proyek. Dan proyek ini terdiri dari beberapa aktivitas. Kemudian yang kita perlu ketahui adalah bahwa tidak ada yang namanya aktivitas itu kemudian tidak memerlukan biaya. Masa iya, Pak? Ya, kita lihat di sini. Semua aktivitas, ini kan semua aktivitas ya. Ini semua aktivitas. Nah, perhatikan di sini possible expected cost. Ada nggak yang nilainya 0? Jawabannya adalah tidak ada. Oke. Maka semua aktivitas di dalam proyek
dalam project itu memerlukan biaya atau cost. Oke, paham ya? Oke, kemudian kita juga sudah tahu bahwa semua aktivitas itu, ya, itu di dalam satu project ini semuanya harus dilaksanakan. Jadi ini bukan merupakan pilihan. Loh Pak, kok semuanya harus dilaksanakan? Berarti kan di sini, kalau yang namanya mau buka toko baru, ada project untuk membuka satu toko baru, berarti kan ada kegiatannya mulai dari desain eksterior di sini, kemudian determine inventory needs, develop staffing plan, do exterior structural work, dan seterusnya sampai ke sini, final preparation untuk launching, pembukaan toko baru. Ini semua sifatnya, kegiatan ini sifatnya mandatori, harus dilaksanakan. Ya, harus dilaksanakan. Nggak ada kegiatan yang kemudian itu merupakan pilihan. Oh, bisa pilih-pilih kegiatan, Pak. Yang ini dilaksanakan. Ya, yang ini dilaksanakan. Plan eksterior, kemudian staffing plan ini nggak usah deh gitu. Nggak, bukan begitu ya. Ya, bukan seperti itu. Maka kalau begitu saya tulis di sini bahwa semua aktivitas dalam project itu harus dilaksanakan, harus dilaksanakan, harus dilaksanakan. Berarti bersifat mandatori, sehingga bukan pilihan atau bukan alternatif, alternatif ya, bukan alternatif. Jadi ini bukan merupakan alternatif. Nah, terus kalau begitu ya, karena semua aktivitas dalam proyek itu harus dilaksanakan, maka kesimpulan kita bahwa karena semua aktivitas itu memerlukan biaya, terus semua aktivitas dalam proyek itu harus dilaksanakan, bukan alternatif ya, melainkan kumulatif, akumulatif, harus dijalankan semua. Maka kesimpulan kita adalah biaya untuk proyek itu mencakup semua biaya bagi semua aktivitas. Nah, ini saya perbaiki kalimatnya biar enak dibaca. Oke ya, ini saya hapus. Jadi biaya untuk proyek mencakup biaya bagi semua aktivitas. Nah, ini kan tadi semua aktivitasnya ini ini saya tarik ke bawah sini ya. Ya, saya taruh di bawah. Nah, semua aktivitas di sini tadi ini kan ada biayanya. Ya, ini ada biayanya. Sehingga total biayanya ini total biaya expected cost-nya inilah yang merupakan total estimasi biaya atas proyek tersebut. Oke. Berarti kalau saya tulis di sini TC gitu ya, rumusnya TC total cost of project sama dengan total cost of all activities. Jadi di sini total cost of project itu adalah sama dengan total cost of all activity. Oke, ini saya kasih warna supaya kita notice. Oke, kemudian ini saya kasih mana nih, outside borders ya. Total cost of project itu sama dengan total cost of all activities. Oke. Nah, kalau begitu berapakah total biayanya? Total cost of Timothy projectnya si perusahaan Timothy tadi berarti sama dengan, kita hitung ya. Berarti kita hitung semua nih, di sini kita jumlahkan semua. Oke. Saya jumlahkan yang apa nih, kepala ribuannya dulu. 5, 27, 32, 324, 36, 36 tambah 5, 41, 51, 52, 53, 61, 65,
68 ditambah 5 73 73 76 ditambah 6 76 tambah 6 berarti 82. Bener nggak penjumlahan saya ini? Jangan ada yang salah. Saya ulang lagi ya. 5 ditambah 27. 5 ditambah 27. Mana nih, ada kalkulator enggak ya? Daripada nanti salah mending berarti saya giniin aja ya. Berarti 5.000 sama dengan 5.000 ditambah 500 tambah 500 berarti 1.000 ditambah 27.000 ditambah 4 tambah 1 5 15 berarti 19.500 ditambah 2 8 10 tambah 4 14 ditambah 3 17 berarti 17.000 ditambah 5 tambah 3 setengah 8 setengah ditambah lagi dengan 6.000 sama dengan 84.000. Betul ya, 84.000 ya. Coba saya hitung lagi. Ini kok angkanya banyak. Ini pekerjaan yang sebenarnya remeh-temeh, tapi kalau salah nanti effortnya jadi efeknya luar biasa. 5.000 saya hitung pakai kalkulator ya. 5.000 ditambah 1.000 ditambah 27.000 ditambah 4.000 ditambah 15.000 ditambah 1.500 ditambah 2.000 ditambah 8.000 ditambah 4.000 ditambah 3.000 ditambah 5.000 ditambah 3.500 ditambah 6.000 sama dengan 85.000. 85.000. Kok saya salah? Coba saya hitung lagi ya. 5.000 ditambah 500 tambah 500 kan 1.000. 1.000 ditambah 27.000 ditambah 4.000 ditambah 15.000 ditambah 1.500 ditambah 2.000 ditambah 8.000 ditambah 4.000 ditambah 3.000 ditambah lagi 5.000 ditambah lagi 3.500 ditambah lagi 6.000. Oh ya betul, sama dengan 85.000. Jadi total cost of this project adalah jawabannya $85.000. Ini jawabannya. Tadi critical path-nya jawabannya yang ini. Ya, ini jawaban untuk pertanyaan yang sebelumnya tadi. Critical path-nya ABKL dan critical time-nya 11 weeks, biayanya adalah $85.000. Oke, itu analisis tentang biaya, analisis biayanya. Nah, berikutnya apa yang ditanya? Kita diminta untuk menghitung minimum time in which the store can be open and the cost incurred to achieve the earlier opening. Ini maksudnya adalah minimum waktu minimal supaya project ini dapat dibuka lebih awal. Itu maksudnya adalah berarti ada crashing time, berarti ada waktu yang dipersingkat. Ya, ada waktu yang dipersingkat. Jadi projectnya ini dapat dikurangi tadi kan waktunya.
Nah, kalau waktunya itu dapat dikurangi, maka kemudian tokonya itu bukanya bisa lebih awal. Nah, ini kita diminta untuk mencari, untuk menghitung berapakah waktu buka dapat waktu toko itu dapat dibuka paling awal. Tentu saja dengan begitu kita akan melakukan analisis atas crashing time. Kita akan melakukan analisis atas crashing time. Tapi sebelum itu, maka kita akan bahas dulu namanya slack time analysis. Walaupun ini nggak diminta, coba enggak apa-apa kita kerjakan ya, slack time analysis. Oke, slack time analysis. Tadi kita sudah punya jawaban mengenai critical path yaitu ABHKL. Maka kalau yang namanya critical path ABEHKL, ABHKL tadi, yang namanya critical path itu pasti dia tidak memiliki tidak memiliki crashing time, tidak memiliki slack time, no slack time ya, no slack time ya, no slack time. Sehingga manakah yang tidak memiliki slack time? Berarti slack time itu kan adanya di titik ya, di node. Oke, slack time itu adanya di setiap node A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Itu kemungkinan memiliki slack time. Slack time adanya di node ya, di tiap titik. Ini adanya slack time. Dan kita tahu bahwa ABEHKL tadi merupakan jalur kritis ya, critical path. Sehingga pasti node atau titik-titik yang berada di critical path itu pasti tidak memiliki slack time. Kalau begitu kita tahu bahwa titik A, kemudian B, E, H, K, L, A, B, K, L dia tidak memiliki slack time, atau dengan kata lain slack time-nya itu sama dengan 0. Paham ya? Nah, sekarang berarti selain ABEHKL berarti punya slack time dong Pak? Iya, selain ABEHKL pasti punya slack time. Oke, nah sekarang coba kita cari berapakah slack time di titik selain ABEHKL. Selain ABEHKL berarti A, B, C. Nah, di sini ada C, kemudian C, D, D, E ada di situ, E, F, F, kemudian G berarti punya slack time, G, H, I kita tulis, J, kita tulis, K, L. KL sudah di sini, no slack time berarti. Oke, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nodes yang nanti punya slack time. Nah, slack time itu dapat kita cari dengan jalan membandingkan antara earliest expected time atau saya singkat EET, earliest expected time, yaitu waktu untuk memulai satu kegiatan paling cepat. Waktu mulai paling cepat atas satu kegiatan. Gitu ya. Misalkan di sini titik D. Titik D ini waktu paling cepat untuk dimulainya itu kapan? Tentu saja dengan mempertimbangkan aktivitas sebelumnya. Kan gitu. Itu EET. Kemudian ada LAT, latest allowable time. Ya, latest allowable time. Maksudnya adalah waktu untuk memulainya satu aktivitas yang paling lambat. Waktu paling lambat untuk memulai satu activity. Saya ulang, waktu paling lambat untuk memulai satu activity. Misalkan aktivitas J. Aktivitas J ini paling lambat dapat dimulai itu kapan? Tentu saja dengan catatan tanpa menambah waktu penyelesaian project. Saya ulang ya. Jadi lowest allowable time itu nanti menunjukkan latest waktu mulai paling lambat dari satu aktivitas LAT, latest allowable time, itu menunjukkan kapankah waktu mulainya satu aktivitas yang paling lambat. Waktu paling lambat untuk bisa memulai satu aktivitas tanpa mengganggu waktu penyelesaian project.
Dengan kata lain, tanpa menambah waktu critical time. Oke ya, ngerti ya? Itu LAT. Nah kemudian kalau kita memperbandingkan earliest expected time dengan latest allowable time, maka hasilnya adalah slack time. Ya, ini hasilnya slack time. Di titik C, kita lihat di titik C, yang ini titik C. Ini saya geser dulu ke bawah. Kita perhatikan titik C. Oke, saya geser ke bawah. Ya, kita perhatikan titik C. Titik C berarti kan yang ini titik C. Earliest expected time-nya berapa? Kita lihat aktivitas sebelumnya adalah AC. Ini cuma satu jalur tok. Berarti di sini EET-nya pasti 2. Kemudian lowest, kok lowest lagi? Latest ya, latest. Ini kayak intermediate counting saja. Ini lowest. Enggak ada lowest. Latest di sini. Latest. Paling lambat. C ya. Titik C, LAT-nya berapa? Ini kita perhatikan aktivitas setelahnya. Titik C 2 tambah 3 5 5 7 8. Kalau lewat yang atas 2 3 4 5. Berarti yang terpanjang yang 8. Oke, 8 ini. Kemudian kita tahu tadi critical time-nya adalah 11. Berarti 11 dikurangi 8 sama dengan 3. Oke, berarti slack time-nya 1. Kemudian node D. EET-nya jelas 1 di situ. Kemudian LAT-nya adalah yang D ini kan cuma satu jalur saja ini ke sini. Maka 2 3 5 6. 11 dikurangi 6 sama dengan 5. Maka slack time-nya sama dengan 4. Ya, slack time-nya sama dengan 4. Kemudian node F. EET-nya 2 tambah 2 berarti sama dengan 4. LAT-nya kalau begitu titik F 3 5 6. 3 5 6. Kalau ini 1 1 1 berarti 3. Berarti kita ambil yang terpanjang yang 5. Berarti yang 6 sorry. 3 tambah 2 5 tambah 1 6. 11 dikurangi 6 sama dengan 5. Sehingga slack time-nya adalah 1. Titik G. Ya, titik G berarti yang ini. EET-nya jelas 3. Kemudian LAT-nya titik G adalah 1 2 1 berarti 4. 11 dikurangi 4 sama dengan 11 dikurangi 4. 1 3 7. Berarti slack time-nya adalah 4. Kemudian titik I. Titik I yang ini. Titik I. EET-nya jelas 2 tambah 2 tambah 1 sama dengan 5. Kemudian LAT-nya adalah titik I. Nah ini 2. 11 dikurangi 2 sama dengan 9. Sehingga slack time-nya adalah 4. C. Nah ini C. 2 2 4 3 7. 1 2 3 1 4. Berarti ini yang dipakai yaitu 7. Kemudian LAT-nya titik C 2 1 3. 11 dikurangi 3 sama dengan 8. Sehingga slack time-nya adalah 1. Oke, paham sampai di sini? Ngerti ya? Oke, jadi ini slack time untuk masing-masing titik. Ya, slack time untuk masing-masing titik. Oke, slack time untuk masing-masing titik. Dah kita lakukan analisis slack time. Nah berikutnya baru kemudian kita mau melakukan analisis yang kedua, yaitu kok analisis yang kedua, analisis berikutnya yang ke D berarti ya, analisis yang D. Saya tulis saja di sini, analisis yang D. Kita mau melakukan analisis atas tadi kan dia menentukan opening store lebih awal, berarti kan terkait dengan crashing time. Oke, kalau begitu kita akan melakukan crash time analysis. Oke, kita lakukan crash time analysis.
artinya kita akan memperpendek waktu penyelesaian satu project. Oke, yang mana Pak? Yang pertanyaannya adalah kalau gitu yang mana Pak yang akan di shorten atau yang akan diperpendek waktu tempuhnya. Oke, kalau begitu kita lihat dulu, kita perhatikan dulu jalurnya ya. Kita perhatikan jalurnya. Ini kan jalurnya nih. Oke, ini jalurnya. Saya copy dulu. Nah, saya taruh di sini. Nah, sekarang perhatikan. Kita perhatikan di sini. ABEHKL 11 weeks. Dan ini adalah merupakan critical time. Artinya yang menjadi penentu lamanya projectnya si Timothy, yaitu 11 minggu. Berarti kalau logikanya, kalau kita pengen untuk menshorten, memperpendek waktu penyelesaian project, berarti yang ini dong yang harus kita kurangi. Loh Pak, kok bisa begitu? Ya iya, coba aja kalau kita menshorten misalkan jalur ya, aktivitas yang ada di jalur ADGJKL ini kita shorten, kita perpendek menjadi 5 minggu gitu. Maka sementara yang lainnya dibiarkan konstan. Maka pertanyaan kita adalah, apakah kemudian proyeknya ini akan menjadi selesai dalam jangka waktu 5 minggu? Jawabannya adalah, ya jelas tidak. Kenapa tidak? ABEHKL ini 11 minggu. Ya, waktu penyelesaian tercepat dari satu proyek ditentukan oleh critical path yang di dalamnya ada critical time. Paham ya? Jadi nggak ngefek mau ACFIKL disorten, ACFJKL disorten, ADGJKL disorten juga, masing-masing semuanya misal aja ya. Jadi 5 minggu tetap ABEHKL tidak berubah, tetap 11 minggu ya. Waktu penyelesaian proyeknya nggak akan berkurang, tetap 11 minggu. Jadi kunci utama kita kalau kita mau shorten, melakukan crashing time, berarti kita lihat dulu, pertama kita lihat dulu yang jalur kritisnya. Oke ya. Kalau misalkan di sini saya kasih keterangan satu ini adalah crashing time yang pertama. Crashing time pertama. Ya, crashing time pertama. Nah, crashing time pertama kalau begitu kita akan lakukan terhadap jalur ABEHKL. Oke. Maka saya kasih keterangan crash time pertama ini akan dilakukan kepada aktivitas ABEHKL. Nggak boleh aktivitas yang lainnya Pak, nggak boleh. Kenapa? Karena aktivitas ABEHKL ini merupakan critical path. Critical path yang menentukan lamanya penyelesaian project. Jadi aktivitas yang lainnya nggak menentukan Pak, ya tidak menentukan. Aktivitas yang lainnya tidak menentukan. Yang menentukan adalah jalur ABEHKL ya. Sementara path atau jalur-jalur yang lainnya itu tidak akan menentukan lama tidaknya satu project. Bukan lamanya tidaknya satu project ya. Tidak bisa menentukan berapakah, tidak dalam kapasitas untuk menentukan berapakah lamanya satu project. Lamanya satu project ditentukan oleh critical path, yaitu ABEHKL. Sehingga kalau kita mau mempersingkat waktu penyelesaian satu project, ya ABEHKL inilah yang harus diperpendek waktu penyelesaiannya. Oke. Nah, kemudian kita tahu bahwa setiap aktivitas yaitu ABEHKL, path ABEHKL, jalur ABEHKL ini kan terdiri dari beberapa aktivitas ya, dan setiap aktivitas ini bersifat ya, setiap aktivitas ini bersifat kumulatif. Artinya ini bukan pilihan, harus dilakukan semuanya ya, harus dilakukan semuanya, nggak bisa ditiadakan atau tidak bisa dipilih, oh yang ini dilakukan, yang ini tidak. Maka di dalam jalur ABEHKL ada beberapa aktivitas. Aktivitasnya ada apa aja? Misalkan di sini saya kasih keterangan ACT gitu ya. ACT itu aktivitas ya. ACT itu aktivitas. Ini saya kasih keterangan ini. ABEHKL
Ini terdiri dari beberapa aktivitas. Terdiri dari beberapa aktivitas. Kan gitu. Terdiri dari beberapa aktivitas. Setiap aktivitas perlu biaya. Kemudian crashing time itu merujuk pada aktivitas. Artinya yang dikurangi waktunya itu apa ya? Waktu atas pelaksanaan suatu aktivitas tertentu. Berarti yang kita lihat apanya dong? Berarti yang kita lihat tentunya adalah aktivitasnya masing-masing. ABEHKL, aktivitasnya ada apa aja? Oh, ada aktivitas AB berarti. Ya, aktivitas AB, kemudian BE, EH, HK, dan KL. Oke. Ada berapa aktivitas ini berarti? 1 2 3 4 5. Ada 5 aktivitas, ya, ada 5 aktivitas. Ini aktivitasnya. Kemudian setiap aktivitas ini kan punya keterangan waktu, ya, estimated time atau time estimated, saya singkat TE. Kemudian kita lihat estimated time-nya untuk AB, expected time-nya 3. Oke, 3. Kemudian BE 5, EH 1, kemudian HK 1 juga, KL yang ini 1. Oke. Ini adalah time expected awal, estimasi awal atas setiap aktivitas. Kemudian perhatikan di sini ada reduced time. Ternyata aktivitas ini yang waktunya sudah didefinisikan di sini, diestimasikan di sini ini ternyata bisa dikurangi, yaitu ada di reduced time. Misalkan di sini saya tulis RT, reduced time. Reduced time-nya AB 1, kemudian BE reduced time-nya 3, kemudian EH, perhatikan EH. Oh, NC, denotes no change in time is possible. Jadi tidak bisa di-reduce, berarti 0 ini ya. Reduce time-nya 0, tidak bisa di-reduce. HK. Oh, sama juga, nggak bisa. KL nggak bisa juga, sama, 0. Oke. Perhatikan, kita punya awalnya aktivitas AB itu time expected-nya 3 minggu. Kemudian dapat reduced time. Perhatikan ini reduced time. Reduce itu past tense, sehingga sudah di-reduce. Nah, ketika sudah di-reduce, maka waktu penyelesaian untuk AB-nya menjadi cuma 1 minggu. Sehingga kita punya selisih waktu, atau saya singkat di sini delta time, saya singkat DT ya, delta time, selisih waktu. Selisih waktu ini menunjukkan jumlah crashing time atau lamanya persingkatan waktu. Lamanya mempersingkat waktu. Lamanya mempersingkat waktu untuk aktivitas AB berapa? Berarti 2 minggu. Kenapa 2 minggu? Awalnya diestimasikan 3 minggu. Setelah direduce menjadi 1 minggu. Berarti delta time yang merupakan crashing time-nya adalah mempersingkat waktu, shortening the time-nya sebanyak 2 minggu. Kemudian yang ini jelas juga 2 minggu. Sementara yang ini kosong, 0, nggak ada. Ya. Kemudian shortening kegiatan atau aktivitas ini butuh biaya. Maka saya tulis di sini cost. Ya, cost-nya. AB untuk men-shorten dari 3 menjadi 1 itu ada biayanya. Biayanya kan yang ini. Ya. Biaya di sini maksudnya adalah biaya yang incremental cost. Ya. Incremental cost untuk men-shorten itu adalah 4.500 untuk AB. 4.500. Kemudian BE biaya shorteningnya adalah 3.500. 500. 100. Sementara yang ini kosong. 0. Oke. Perhatikan, ketika kita sudah di-reduce menjadi 1 minggu, setelah di-reduce menjadi 1 minggu, maka waktu penyelesaian untuk AB-nya menjadi cuma 1 minggu. Sehingga kita punya selisih waktu, atau saya singkat di sini delta time,
Berarti dengan mempertimbangkan hal ini, maka sekarang kita tahu nih ya, dapat kita simpulkan di sini dari crashing time yang pertama ya. Dari crashing time yang pertama maka bisa kita lihat di sini ya, melalui atau dari aja lah ya. Dari crashing time yang pertama diperoleh hasil ya, diperoleh hasil waktu berkurang ya, waktu berkurang berapa waktunya berkurang? 2 tambah 2 yaitu 4 minggu, 4 weeks dengan incremental cost atau tambahan biaya dengan incremental cost sebesar 4.500 ditambah 3.500 yang ini tadi ya, yaitu sama dengan $8.000. Nah, ini simpulan kita. Perhatikan, simpulan kita adalah bahwa dari crashing time yang pertama maka kita dapat ketahui waktu penyelesaian proyeknya berkurang 4 minggu dan incremental cost-nya ada tambahan biaya, tapi ya ada tambahan biaya sebesar 8.000. Kalau begitu sekarang waktu penyelesaiannya jadi berapa lama Pak masing-masingnya Pak? Oke, kita lihat. Oke, kita lihat ya. Berarti ini after crashing time yang pertama, maka the paths will be seperti ini. Masing-masing pathnya akan menjadi seperti ini jalurnya. ABEHKL awalnya 11 minggu. Kemudian dikurangi 4 minggu. Kan terkurangi 4 minggu tahu, berarti terkurangi 4 minggu. Berarti 11 dikurangi 4 sama dengan 7. Ya. Jadi sekarang ABEHKL waktu tempuhnya adalah selama 7 minggu. Sama dengan AJFIKL dan sama pula dengan ADGJKL. Nah sekarang perhatikan yang masih paling lama adalah 10 minggu. Dengan kata lain yang menentukan after crashing time yang pertama, setelah crashing time yang pertama, maka proyek ini dapat diselesaikan dalam jangka waktu 10 minggu. Oh berarti cuma berkurang selama 1 minggu dong Pak? Iya, cuma berkurang 1 minggu. Awalnya kan tadi 11 minggu. Ya, awalnya 11 minggu. Sekarang menjadi 10 minggu. Loh Pak, bukannya menjadi 7 minggu? Iya 7 minggu itu kan ABEHKL. Tapi kalau penyelesaian proyeknya itu kan dilihat dari critical path-nya. Sehingga critical path-nya setelah crashing time yang pertama, critical path-nya berada di ACFJKL. Sehingga inilah yang menentukan critical time, yang menentukan waktu paling cepat untuk menyelesaikan proyek, yaitu 10 minggu. Ya, 10 minggu. Oke, ABEHKL berarti sudah disorten dan ini sudah mentok ya ABKL ya. Sudah mentok, tidak bisa lagi. Kenapa sudah mentok? Ini sudah EH, HK, KL ini kan tidak bisa disorten lagi. Dari awal memang nggak bisa disorten. AB sudah kita sorten full 2 minggu, BE kita juga sudah sorten full selama 2 minggu. Nggak bisa dikurangi lagi Pak, nggak bisa. Kan reduce time-nya kan masing-masing ini sudah ada di sini. Nggak bisa dikurangi lagi. Oke, maka kemudian ini sudah mentok, nggak bisa dikurangi lagi. Nah kalau mau disorten lagi, yang kemungkinan yang masih bisa yang mana Pak? Yang ini. Nih, ini kan critical path, menjadi critical path sekarang. Ya, ini berarti masih kemungkinannya masih bisa disorten dong Pak? Bisa. Kita cek ya, kita cek. Oke. Ini berarti sekarang saya kasih judul crashing time yang kedua. Ya, crashing time yang kedua. Crashing time yang kedua, ya, crashing time yang kedua. Aduh, ini begini ya. Crashing time yang kedua, maka kita akan melakukan crashing time atas ini sama ya. Sehingga saya copy biar jelas. Saya nggak perlu ngetik ulang lagi. Nah, crashing time yang kedua, di crashing time kedua
Maka yang akan di crash yang mana? Yaitu yang ini, ACFJKL ya, ACFJKL. ACFJKL. Inilah yang akan kita crashing untuk di periode atau putaran crashing time yang kedua. Kenapa ini di crash? Karena ini critical path sekarang, yaitu 10 minggu. Yang lainnya kan sudah tidak jadi critical path. Critical pathnya hanya ACFJKL. Kemudian, nah sama juga bahwa ACFJKL, ACFJKL itu terdiri dari beberapa aktivitas, dan setiap aktivitas itu perlu biaya, Pak. Perlu, udah tadi sama ya, perlu. Crashing time-nya merujuk pada activities ya, dan crashing time itu kan merujuk pada aktivitas. So, gimana dong, Pak? Ya kita lakukan analisis seperti ini tadi. Ini saya kotakin dulu ya biar bagus. Oke. Kemudian ini saya bold. Kemudian saya copy ke bawah. Kita lakukan analisis untuk setiap aktivitas. Nah, aktivitasnya lain ini berarti ya. Aktivitasnya adalah, oh ini juga dihapus saja. Oke. Aktivitasnya ada AC, berarti AC, kemudian ada CF, FJ, kemudian JK, kemudian KL. Oke. Kemudian TE ya, TE. Time estimatednya kita lihat di sini. AC time estimatednya adalah 2 ya. 2. Kemudian CF juga 2. Kemudian FJ adalah 3. Kemudian JK adalah 2. Kemudian KL adalah 1. Kemudian reduced time-nya untuk AC nggak ada. Kemudian CF reduced time nggak ada juga. Kemudian FJ reduced time-nya 2. Kemudian JK reduced time-nya 1. Kemudian KL reduced time-nya nggak ada juga, 0. Oke. Berarti cuma ini ya. Berarti ini selisihnya delta time, berapakah lamanya crashingnya. Lama crashingnya adalah 3 kurangi 2 sama dengan 1. Kemudian ini lama crashingnya adalah 2 kurangi 1 sama dengan 1. Oke, paham ya. Terus ini pasti ada biayanya dong. FJ dan JK ini ada. FJ berapa biaya crashingnya? FJ biaya crashingnya adalah 2000 yang ini ya. Kemudian JK biaya crashingnya 1500. Oke. Nah, dah. Ini 0 semua ini. 0. Sehingga ini saya copy kan ke sini dan ke sini. Sudah? Maka simpulannya adalah, nah ini saya tulis lagi aja sama. Ini saya tulis di bawah sini. Maka dari crashing time yang kedua ya, waktunya akan berkurang ya. Dari crashing time yang kedua, waktunya akan berkurang sebanyak 1 tambah 1, yaitu sebanyak 2 minggu ya, sebanyak 2 minggu. Dan incremental cost-nya, tambahan biayanya adalah 2000 ditambah 1500 sama dengan 3.500 dolar. Nah, after crashing time yang kedua, the path will be, path-nya akan menjadi, yang kita manipulasi, yang kita otak-atik kan berarti jalur ACF JKL. Maka ACF JKL-nya yang 10 minggu ini akan berubah jadi 10 minggu minus 2 minggu.
Jadi 10 minggu awalnya sebelum crashing time kan 10 minggu, kemudian berkurang 2 minggu, sehingga ACF JKL sekarang waktu penyelesaiannya menjadi 10 minus 2 sama dengan 8 minggu. Oke, sama dengan 8 minggu. Oke, sekarang perhatikan ya. Pak, apakah ACF JKL yang disorten, disingkat waktunya, diperpendek waktunya menjadi 8 minggu ini masih bisa disorten lagi atau tidak, Pak? Jawabannya adalah tidak. Ini sudah mentok. Loh, taunya dari mana, Pak? Ya perhatikan di sini, di tabel kita yang sudah kita kerjakannya tadi. AC, CF, dan KL ini nggak bisa disorten, udah mentok, dia selesai. Tamat riwayatnya. FJ sudah disorten, Pak, mentok sampai 2 minggu, menjadi 2 minggu. Lah ini kan bisa, Pak, disorten lagi menjadi 1 minggu. Tidak bisa, wong di sini sudah dikasih informasi bahwa FJ, nah ini kan, bahwa FJ, perhatikan FJ bisa disorten hingga 2 minggu. Bisa nggak disorten hingga 1 minggu? Nggak bisa. Wong di sini sudah diketahui kok ini. Maksimal shorteningnya adalah sampai dengan 2 minggu, alias cuma dikurangi selama 1 minggu. Berarti bisa dikurangi lagi? Nggak bisa. JK bisa dikurangi lagi, Pak? Nggak bisa. Kalau ini dikurangi lagi, TE-nya kan 2, time expected atau estimated-nya kan 2. Mau dikurangi lagi jadi berapa? Ini kan 1, ini kan udah pengurangan yang paling maksimal. Kalau dikurangi 2, ya kemudian dikurangi 2, kan di sini jadi 0 nanti. Kalau di sini 0, JK nggak dilakukan aktivitasnya. Paham ya? Jadi ini sudah mentok. Nggak bisa lagi. Nah, sekarang ABEHKL tadi sudah dilakukan analisis crashing time. ACF JKL juga sudah, Pak. Yang belum kan ACF IKL dan ADG JKL. Oke, berarti kita perlu melakukan analisis crashing time untuk ACF IKL dan ADG JKL atau tidak, Pak? Kan gitu pertanyaannya. Jawabannya adalah tidak perlu. Ya, tidak perlu. Atas ACF IKL dan ADG JKL itu tidak perlu dilakukan analisis crashing time. Ya, nggak perlu. Kenapa? Nyapain aja. Lupa kenapa kok nyapain aja? Sudah tidak perlu dilakukan analisis crashing time. Iya. Coba sekarang perhatikan. Kalau semisal ACF IKL kita bisa shorten menjadi 5 minggu. Kemudian jalur ADG JKL ini juga kita bisa shorten sampai dengan menjadi 5 minggu. Pertanyaan kita adalah apakah kemudian proyeknya ini dapat diselesaikan dalam jangka waktu 5 minggu? Jawabannya adalah tidak. Berapa lamakah seandainya saja ACF IKL disorten jadi 5 dan ADG JKL disorten menjadi 5? Berapakah waktu tempuh atau jangka waktu lamanya penyelesaian proyek ini? Jawabannya adalah ya tetap 8 minggu. Nggak bisa lagi disorten. Ya, 8 minggu. Jadi ini merupakan sudah mentok. Ya, merupakan critical path yang baru. Ya, critical path yang baru. Ya, ini new critical path dan sudah mentok dan tidak bisa lagi diperpendek waktunya, alias sudah mentok. Nah, saya tulis di sini sudah mentok. New critical path ACF JKL dan tidak bisa lagi diperpendek waktunya. Kalau tidak bisa lagi diperpendek waktunya, berarti kan ya sudah, ini juaranya, dalam artian inilah yang menentukan lamanya penyelesaian proyeknya si Timothy, yaitu berapa? 8 minggu. Ya, 8 minggu. Jadi waktu tercepat untuk menyelesaikan proyeknya Timothy dengan memanfaatkan adanya crashing time adalah selama 8 minggu. Jadi simpulan kita adalah saya simpulkan di sini ya, berarti pakai gimana tandanya? Oh, gini aja. Ya. Simpulan kita adalah waktu tercepat untuk menyelesaikan project with crashing time adalah
adalah selama 8 minggu dan tidak bisa lebih pendek lagi waktunya. Oke, ini simpulan kita. Berarti analisis crashing time kita selesai, cukup sampai di sini. ACFIKL dan ADGJKL tidak perlu kita crashing. Buat apa? Kan kalau lupa saya mau mengcrashing ADGJKL menjadi 5 minggu gitu loh. Iya, kalau kita memaksakan diri untuk mengcrashing ADGJKL dari 7 minggu menjadi 5 minggu, katakanlah demikian, maka itu kan ada biayanya. Ya, ada biayanya. Dan celakanya, waktu penyelesaian proyeknya tetap tidak akan berubah, yaitu tetap selama 8 minggu, tidak kemudian berubah menjadi 5 minggu, tidak. Paham sampai di sini ya? Oke, sampai di sini berarti selesai. Waktu untuk crashing time-nya cukup sampai 2 putaran saja. Ya, jadi yang pertama nge-crash ABEHKL dan yang kedua nge-crash si ACFJKL. Jadi terus pertanyaannya apa tadi? Yang kedua, compute the minimum time in which the store can be open and the cost incurred to achieve the earlier opening. Oke, berarti waktu tercepat untuk menyelesaikan project with crashing time adalah 8 minggu. Oke, kita jawab pertanyaannya tadi ya. Jawaban pertanyaan. Oke. Toko atau store dapat dibuka atau gini aja, project aja, project paling cepat dapat diselesaikan dalam waktu tadi 8 minggu. Dalam waktu saya kasih sama dengan gini ya, sama dengan 8 minggu. Jadi tadi catatannya adalah ada 3 minggu crashing time. Ya, ada 3 minggu crashing time. 3 minggu crashing time dari mana, Pak? Ya, ada 3 minggu crashing time. Dari mana? Dari 11 minggu. Kan tadi awalnya critical path-nya kan 11. 3 minggu crashing time. Atau saya catat di sini ya. Di sini. Saya catat di sini. Crashing time 3 minggu crashing time dari mana? Yaitu 3 minggunya itu adalah dari 11 week dikurangi dengan 8 week. Dah. Ya, jadi crashing time-nya selama 3 minggu. Berubah dari 11 minggu ke 8 minggu. Oke. Terus ditanya apa lagi? Tadi biaya. Total cost untuk mempersingkat waktu penyelesaian project atau crashing time adalah di sini ya. Oke, total cost untuk menyelesaikan lebih cepat adalah sama dengan tadi ini kan, yang ini 2000 ditambah 1500, 3500 ditambah 3500 ditambah lagi 4500 sama dengan 11.500. Ini total cost untuk crashing time. Sehingga kemudian kalau ditanya berapakah total cost of the projectnya si Timothy, maksudnya of the project with crashing time, total biayanya adalah sama dengan yang ini tentu saja 11.500 sama dengan 11.500 ditambah
dengan awal biayanya tadi, biaya awal, biaya per aktivitasnya tadi mana tadi? Nah, ini dia. Aktivitas awal sebelum adanya crashing time adalah 85.000. Nah, sama dengan 96.500. Nah, ini yang saya bold. Ya, ini jawabannya. Oke, ini jawaban atas pertanyaan nomor 2. Compute the minimum time. Oke, 8 weeks in which the store can be open and the cost incurred to achieve the earlier opening. Total cost untuk bisa tokonya itu buka lebih awal karena project pembuatan toko barunya itu selesai lebih cepat adalah total biayanya tadi 11.500 ditambah 85.000 sama dengan 96.500. Oke ya. Oke. Nah, berikutnya pertanyaan yang terakhir ketiga, explain whether the store should be open following the normal schedule or the reduced program. Ya, jadi ini kita disuruh milih. Kan kita berarti punya dua kondisi sekarang ya, bahwa kondisi pertama itu adalah oke, atau saya tulis saja di sini. Ini yang D. E berarti ya. Yang E saya tulis di bawah sini. Oke. Yang E ini saya kasih judul misalkan decision making. Decision making analysis. Oke. Decision making analysis. Yang pertama, bahwa kita sekarang punya dua kondisi atas proyeknya si Timothy. Jadi terdapat kok di sini. Terdapat dua kondisi sekarang. Terdapat dua kondisi. Yaitu kondisi yang pertama adalah project diselesaikan tanpa crashing time. Oke. Kemudian kondisi yang kedua, project diselesaikan dengan crashing time. Oke. Nah, kalau projectnya diselesaikan tanpa crashing time, berarti nggak ada biaya yang sebesar, nggak ada tambahan biaya yang sebesar 11.500. Kan konsekuensinya gitu. Kalau projectnya diselesaikan dengan crashing time, maka nanti ada tambahan biaya sebesar 11.500. Oke. Dan tadi kita ingat di soal tadi ada informasi di atas tadi yang menarik. It is estimated that the store should produce a contribution of about $2,000 per week to operating income. Jadi kalau toko barunya ini sudah beroperasi, maka kemudian toko tersebut mampu menghasilkan operating income, revenue, pendapatan sebesar $2.000 per minggu. Nah, tadi kan ada bedanya nih, shortening dan non-shortening, with crashing time dan without crashing time. Kalau dia without crashing time, ya sudah, selesainya 11 minggu. Kalau dia with crashing time, maka selesainya cukup dalam jangka waktu 8 minggu. Artinya ada selisih 3 minggu tokonya bisa dibuka. Kalau dia melakukan crashing time kan berarti kan 8 minggu selesai. Kalau nggak crashing time kan 11 minggu, berarti ada selisih 3 minggu. Nah, selisih 3 minggunya itu artinya adalah pendapatan bagi Timothy kalau dia pakai crashing time. 3 minggu itu akan menghasilkan pendapatan sebesar 3 kali 2.000 sama dengan 6.000. Sementara kalau dia without crashing time nggak ada pendapatan sebesar 6.000. Oke, saya tulis ya. Berarti kalau tanpa crashing time, without crashing time, maka nanti akan ada nggak ada tambahan biaya dan
tidak ada tambahan profit ya, without crashing time itu. Kalau with crashing time kalau with crashing time maka ini berarti kalau without crashing time ya berarti as the project gitulah, as the planned project berarti nggak ngefek gitu loh. Kalau without crashing time ya sudah tetap 11 minggu dan ya sudah gitu loh, nothing happen, nggak ada apa-apa, selesai gitu. Oke. Nah sekarang kalau with crashing time maka di sini ada dua efek. Efek yang pertama adalah bahwa ada tambahan biaya sebesar berapa tambahan biayanya? Tambahan biayanya adalah sebesar tadi ini ya, 11.500. Atau tambahan biaya di sini maksudnya adalah ada incremental cost of crashing time, of crash time. Oke. Tambahan biayanya berapa? Tambahan biayanya ini 11.500. Oke. Nah, kemudian tapi walaupun ada tambahan biaya 11.500, tapi kan dia dapat beroperasi 3 minggu lebih awal, dan itu artinya pendapatan bagi perusahaan. Berarti ada tambahan pendapatan, atau pendapatan dalam hal ini sama dengan profit ya. Tapi sebenarnya kan nggak sama. Kalau profit itu adalah pendapatan dikurangi beban atau revenue minus expense. Oke, ada tambahan pendapatan. Tambahan pendapatannya adalah sama dengan, kan tadi per minggunya 2.000 ya. 2.000 dolar dikalikan dolar 2.000 dolar dikalikan 3 week berarti sama dengan sama dengan 6.000 ya. Sama dengan 2.000 dikalikan 3. Oke, sama dengan 6.000. Ini juga saya bold. Yang akan kita perbandingkan adalah yang ini. Yang ini kita perbandingkan dengan yang ini. Nah, misalkan gini. Oke, perhatikan di sini. Kalau with crashing time itu perusahaan akan nambah biaya 11.500. Tapi dia akan mendapatkan revenue sebesar 6.000. Nah, saya tanya, berarti biaya dikeluarkan 11.500, pendapatan cuma dapat 6.000. Untung atau enggak? Ya, untung atau tidak? Jawabannya adalah ya enggak untung. Berarti di sini misalkan saya tulis di sini net loss. Ya, net loss yaitu tambahan atau delta ya, delta TR itu lebih kecil daripada delta TC. Gini ya. Ini saya geser ke sini aja. Oke, perhatikan di sini ada net loss. Lupa kok kenapa net loss? Ya ini, perhatikan bahwa delta TR ya, delta TR-nya itu lebih kecil daripada delta cost atau delta TC. Lebih kecil berapa? Tinggal kita kurangkan saja. Oke. Ini Ctrl B. Ini jangan saya gedein lah. Oke. Nah, perhatikan di sini. Ini yang saya kuningi, ini diperhatikan.
Oke. Oh. Ya. Nih. Jadi dengan adanya crashing time, maka biayanya bertambah 11.500. Dibarengi dengan pendapatan yang bertambah dong Pak. Kan ada, ingat lagi konsep yang namanya matching cost against revenue. Ketika cost-nya itu menjadi timbul atau muncul dan expired menjadi expense, maka semestinya harusnya ada revenue. Demikian juga ada timbul revenue, pasti itu ada cost yang dipakai atau ada expense. Begitu. Maka ini ada tambahan biaya, mestinya ada tambahan revenue. Kalau ada tambahan biaya kemudian tidak ada tambahan pendapatan, ngapain gitu loh. Itu namanya bukan bisnis. Ya, bukan bisnis. Nah, kita lihat dari kacamata bisnis bahwa ada tambahan biaya 11.500. Pendapatannya juga bertambah, ada tambahan pendapatan, tapi kok cuma 6.000. Berarti pertambahan revenue-nya lebih kecil daripada pertambahan biayanya, atau dengan kata lain net loss. Pertambahan biayanya lebih besar daripada pertambahan revenue-nya, atau pertambahan revenue-nya lebih kecil dari pertambahan cost-nya, sehingga net loss. Kalau begitu gimana simpulannya? Ya, kalau begitu simpulannya bagaimana simpulannya? Ya, kalau begitu simpulannya adalah bahwa project dengan crashing time tidak menguntungkan. Oke, project dengan crashing time tidak menguntungkan. Loh, kalau begitu, kalau project dengan crashing time tidak menguntungkan, terus bagaimana Pak? Ya nggak usah di crashing. Terus gimana dong kalau nggak usah di crashing? Ya sudah, pakai yang project yang biasa aja, jangka waktunya 11 minggu. Ya, jangka waktunya 11 minggu. Oke, ini jawabannya. Sehingga keputusannya adalah Timothy sebaiknya menyelesaikan project tetap dalam waktu 11 minggu atau without crashing time. Oke, ini saran kita kepada si Timothy atas proyek pembukaan new store atau toko baru ini. Oke, sudah selesai pembahasan kita sampai di sini, dan semua pertanyaan dari ICMA case ini sudah kita jawab semuanya. Saya berharap pembahasan pada hari ini dapat bermanfaat, dapat menambah pemahaman kita kembali terkait dengan PERT, Program Evaluation and Review Teknik, yang dikombinasikan dengan cost. Case ini cukup menarik bagi saya dan cukup, atau bahkan mungkin sangat komprehensif ya. Sangat komprehensif sekali dalam kita memahami secara paripurna, secara keseluruhan atas yang namanya PERT dikombinasikan dengan cost. Oke, sampai di sini terima kasih sekali atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.